Oke, kita kembali di video part kedua. Setelah di part pertama kita membahas tentang apa itu report text, ya, dan juga penjelasannya. Nah, sekarang kita akan ke yang video part 2. Ini akan banyak ada soal-soal yang akan kita bahas terkait dengan report text, gitu ya. Oke, kita show objektif, kita ketemu silver. Oke. Dan dalam sini juga nggak kalah keren guys. Wah, as you can see lah, ini keren sumpah ya. Ini yang buat template-nya ini keren banget. Oke, coba kita foto dulu. Oke, amazing lah. Itu ada F sendiri di situ ya, mungkin the word ya, nama template-nya F maybe ya. Wah, itu ada seseorang, dari somebody there. Kemudian satu silver ya, kita bisa keliling. Ya, this is silver, kita ketemu dia ya, kita foto dulu kali ya. Wah ya, ini ganteng juga bapak ini ya. Ya, oke, kita foto. Ini kita belum kasih caption, jadi Lucy, right? And then this is apa ini? Monumen ya. This is like a monument ya. Ya, sebuah monumen, tapi di atasnya ayam juga di atasnya. Dan ini adalah silver. Oke ya. Just kumpul-kumpulan aja ya, supaya kita kesini gitu aja sih ya. Oke, we will talk with silver right here. Kita akan dengar suaranya dulu. Nah, oke. Kita akan dengar suaranya. Okay, listen carefully. Hello there, I am Silver. I am Lucy's friend. If you are here, it means you have learned about report text from Lucy. Then, you have to answer my questions before continue to meet trio ABC. If you are ready, choose yes. If you are not ready, choose no. If you have finished, choose next objective. Oke ya. Jadi kita disuruh, sebelum kita ketemu nih trio ABC ini siapa lagi? Ini nama saya buat trio ABC karena nggak tahu namanya nama siapa, jadi buatnya trio ABC aja. Ini namanya Silver ya, is a Silver. Jadi kita disuruh sebelum kita ketemu mereka, kita akan answer the question ya. Kita akan membahas sedikit lagi tentang report text. Kita akan review saja gitu ya. Kita akan review saja. Oke, kalau kita no, kita kemana? Wahadaw. Wah, sini lagi ya. Wah, ketemu Lucy lagi. Kalau kita pencet no, tadi kita kembali ke Lucy, tuh belajar lagi sono katanya gitu ya. Kau belajar lagi sana katanya. Mungkin kalau dia bisa ngomong bahasa Indonesia yang Papua gitu ya. Kau sana lagi belajar. Atau orang timur gitu ya, ngomong gitu kayaknya seru kayaknya. Bisa Minecraft ya, adain bahasa Indonesia tapi yang logat Jawa, Sunda, Timur, Padang, semuanya cobalah mas. Oke, tadi sempat ada trouble sedikit ya dengan aplikasinya, tapi ya sekarang udah kembali dan dunia juga sudah kembali. The world is coming back udah, jadi insya Allah ini aman-aman aja ya. Sebenarnya sempat trouble sih tadi ya, itu sudah insya Allah sudah teratasi lah gitu ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Masih ketemu dengan Silver tadi, kita pilih yes ya. Kita akan lanjut belajarnya. Kita minimize dulu. Oke ya. Oke, jadi kita review sedikit aja terkait dengan report text tadi ya. Terkait dengan report text. Jadi di sini ya kita akan bahas tentang report text. Kita review sedikit ya. Jadi yang pertama tadi tujuannya yaitu to inform, bisa, atau kita mau buat to present juga bisa.
and then to show juga bisa ya. Jadi ini purpose-nya bisa antara 3 ini. Tinggal nanti terkait dengan teksnya apa gitu ya. Lalu udah purpose, kita ke ada generic structure, jadi ada susunannya. Yang pertama di situ ada title-nya atau judul. Ada judul. Yang kedua di situ ada generic atau general information. Ya, general information atau sesuatu hal yang umum. Lalu yang berikutnya adalah description, ya. Jadi setelah habis informasi umum, langsung ke deskripsinya, gitu ya. Lalu bagaimana dengan bahasa yang digunakan atau kata-kata yang digunakan? Jadi ada beberapa. Yang pertama, di situ semua banyak noun, pasti banyak kata bendanya, ya. Kata benda di sana juga banyak. Lalu yang B tadi pakai action verb, ya, atau kata-kata yang sifatnya aksi atau gerakan. Yang C, kita sempat membahas, saling ngambil di sini aja, ya. C tidak membahas tentang ada technical terms, ya, atau istilah-istilah teknik atau istilah-istilah terkait dengan ilmiahnya. Bahasa-bahasa ilmiah kayak tadi kita ketemu bahasa misalkan kalau jagung ziames gitu ya. Lalu dia pakai tenses simple present tense ya. Lalu yang I itu dia pakai linking verbs atau verbs yang ada hubungannya dengan indera kita gitu ya. Jadi itu review terkait dengan report text. Yang pertama, purpose-nya to inform, to present, to show. Lalu generic structure-nya ada 3, yaitu dia pakai judul, general information, informasi umum, dan description-nya. Lalu report text banyak noun. Lalu action verbs, ada technical terms atau bahasa istilah ilmiah, present tense, dan juga ada linking verbs atau indranya. Ya. Jadi itu sedikit review terkait dengan report text gitu ya. Sebenarnya bukan question tadi si Silver kayaknya saya agak typo dikit ya. Harusnya itu review ya, bukan question ya. I'm so sorry about that. Ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Kita lanjut berkelana kalau gitu. Ya. Kita ke next objective. Kita akan bertemu dengan trio ABC. Oke. Kita dikasih torch ya atau obor nih. Nah, ini kita kemana nih ya? Kita tanya dulu. Ini ada poster, ada semacam umur. Welcome to ABC's hall. Please go inside to meet them and good luck fellas. Oke, ya. Disuruh ke dalam. Hallnya gelap ya. First impressionnya sih gelap. Ini dikasih torch untuk itu kali ya. Ini ada 3 orang, A1, 2, 3, B1, 2, 3, dan C1, 2, 3. Ini kayaknya mereka akan menguji kita kayaknya ya. Ini soal-soalnya ini ada di sini saya buat, lalu mereka yang akan menjadi soal-soalnya mereka bertiga. Oke, kita hidupin dulu biar kelihatan kali ya. Oke ya. Dan satu lagi maybe di sini. Oke ya. Cukup terang ya. Nanti kita bahas sebagainya dulu. Jadi ini sebuah text report ya, report text di situ disebut Javan Tiger ya, atau tiger ini harimau Jawa ya. Ini tadi yang saya bilang technical terms tuh Panthera tigris sondaica. Itu bahasa-bahasa ilmiah ya. Nah, ini contoh teksnya. Ini kita langsung ya. Di kunci yang pertama juga kalau mau jawab report atau soal-soal teks laporan, yang pertama baca dulu soalnya ya. Jangan sampai kalian tergoda untuk baca ini dulu. Kalau kalian baca teksnya ini dulu, maka masih bisa dipastikan waktu kalian akan terbuang gitu ya. Lebih baik kalian fokus dulu ke soalnya. Oke. Kita ada 9 soal ke sana ya. Oke, questions number 1.
What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Nah, gitu ya. Jadi kita sudah bahas ada to inform, ada to present, ada to show, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya begini. Yang pilihan A, apakah to show Javan tiger eat, atau B, to present how Javan tiger are, or C, to show how Javan tiger breed, atau D, to present how Javan tiger behavior. Nah, kira-kira jawabannya apa tuh ya? Kuncinya kembali tujuannya memang itu semua benar, tapi satu lagi, if you got the question like this, cari pilihan yang paling umum. Ya, cari jawabannya yang paling umum ya, atau paling dasar. Karena dalam report text itu banyak yang dibahas ya. Karena ditanya tujuannya, maka carilah pilihan yang paling simple ya, maksudnya yang paling dasar gitu ya. Nah, kira-kira dari ABCD jawabannya apa? I give you time 3 2 1. Oke. Jawabannya apa kira-kira? Yang jawab B, selamat kali ya. Oke ya. Di answer B kita mencet, iya, the correct answer ya. Jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya B adalah to present how Javan tiger are gitu ya. Jadi untuk menunjukkan bagaimana sih Javan tiger itu ya. Pilihan B yang paling umum kata-katanya, karena kalau A to show Javan tiger eat, kayak kalau report text itu pasti nggak hanya bahas tentang makanan. Yang C, breed itu kan sistem reproduksi ya, atau sistem berkembang biakannya gitu. Nah, kalau report text pasti nggak cuma bahas tentang breed doang nih gitu ya, pasti banyak yang dibahas. Lalu behavior, kembali sama juga alasannya. Karena dalam text report nggak hanya behavior aja yang dibahas gitu ya, tapi seluruh hal terkait dengan Javan tiger. Makanya yang pilihan pas adalah yang B ya, karena how Javan tiger are. Jadi bagaimana sih Javan tiger itu yang paling dasar, yang paling basic lah ya, basic atau dasar gitu ya. Pilihan yang bisa kita pilih ya. Tadi kasih apel. Ya, coba kita makan dulu. Oke ya. Kita simpen dulu ya, karena kita ada 9 nih, pasti banyak banget dikasih ya. Oke, kita simpen dulu. Oke ya. Kita simpen dulu. Oke ya. Dan juga kita simpen dulu melonnya kali ya. Touch masih kita pakai. Ya. Oke, kita foto dulu ya. Lupa tadi foto ya. 1 2. Wah, kepotong guys ya. Ini aja kali ya, yang bertiga aja. Keep smile and 1 2 3. Oke ya. Nanti kita hapus aja ya. Ini kita hapus aja karena kepotong. Ya. Ini kita buat trio A ya. Trio A. Jadi A semua ya. Oke, number 1 kita sudah berhasil, kita ke number 2 kalau gitu. What is the main idea of paragraph 3? Oke, apa sih ide pokok di paragraph 3? Kita bahas ya. Oke, this is paragraph 1. Javan tiger panthera. Number 2, very small. And this is ya. The male Javan tiger had body length and weight between 100 and 140 kilo. Berat ya. Cukup berat. It's weight enough ya. It's heavy enough. And females were smaller than males, weight between 75 and 115 kilos. Oke, cukup berat ya. Ini paragraf 3 ya. Jadi dia membahas tentang yang pertama ada body length atau panjang tubuhnya, lalu yang kedua juga beratnya gitu ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah kalau udah membahas terkait dengan beratnya, panjang tubuhnya gitu ya. Yang paling benar adalah yang 3 2 1. Okay, the answer is C ya, correct answer ya. Jawabannya adalah C, yaitu physical description ya.
atau deskripsi fisik dari Java Tiger gitu ya. Kalau food nggak mungkin bahas tentang berat, panjang tubuhnya. Behavior juga nggak mungkin bahas itu, dan mating system atau sistem berkembang biaknya juga dia nggak akan bahas body ya. Yang bahas body adalah physical description ya. Wah, kita dikasih ayam, kita makan lagi guys. Oke, udah kenyang ya. Oke, kita simpan lagi makanannya, oke, supaya muat. And number 3, what is the synonym of inhabited in the first paragraph? Oke, inhabited ya. Oh, ini ya. Is an extinct tiger subspecies that inhabited Indonesian island of Java until mid-70s. Wah, ini udah punah ya guys ya. Udah termasuk hewan yang sudah punah di pertengahan 70-an. Itu my father and my mom buat lahir kan ya. My father mungkin sudah semua. Mungkin usia pas ya. Ibu dan ayah saya tuh 70. Oke. Sekedar informasi aja ya. FYI aja. Oke. Kita kembali ke soal. What is the synonym of inhabited? Apakah live in, die in, eat in, dan walk in? Nah, kira apa tuh? Tadi kan kuncinya ada di Indonesian Island ya, ada pulau Indonesia. Nah, kira-kira dari keempat ini yang nyambung dengan Indonesian Island yang mana nih? Apakah live in, die in, eat in, or walk in? Ya. 3, 2, 1, ya. The correct answer is live in, ya. Jawabannya benar adalah live in atau tinggal atau hidup, bisa juga live ya. Live kan dia bisa hidup ya. Jadi inhabited itu sinonimnya adalah live in, yang mana artinya sama-sama hidup ya. Jadi mereka ini si Javan Tiger ini hidup di Pulau Jawa ya, bukan die in, nggak mati di sana ya, misalnya mati sih gitu, tapi bukan inhabited katanya gitu. The vocabulary is not inhabited if you want to say die in ya, because the word is inhabited ya. Inhabited artinya dia adalah live in atau hidup ya. Oke, kita dikasih lagi cookie ya. Saya ingat lagunya JKT48 ya. Fortune cookie, gitu ya. Kira-kira gitulah lagu-lagu JKT48 ya. Nah, kita makan dulu lah ya. Oke, udah kenyang ya. Oke, kita simpen lagi nih. Oke, banyak ya, udah 4 nih. We got apple, watermelon ya, actually watermelon, cooked chicken, and cookie. Oke ya. Ini kalau saya bawa pulang ke rumah nih, seandainya ini nyata, this is the real world, ya, udah kenyang. Oke, ini teks yang kedua, kita hidupin lagi obornya. Ini emang hallnya gede sih ya. This is a big one ya, tapi kok lampunya dikit. Ini perlu kita rehab ya. Nah, terang, ini agak terang ya, terang ya. Nah, kan mantap. Ada torchnya ya. Oke, jadi terang. Kita baca teksnya terang ya. Kayaknya teks tentang motorcycle. Oke, kita langsung ke questionnya. Ada 3 orang nih. Kita foto dulu ya. Senyum bapak-bapak ya. This 1, 2. Oke ya. B1, B2, and B3 ya. Ya, oke, kita buat di sini. Trio B. Oke, trio B ya. Trio B. Ya, oke, B1, B2, and B3. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama, the question number 1 dari teks ini. What is the writer intention of writing the text? Ini juga sama nih, ya. Writer's intention itu sama dengan purpose. Ya, sama dengan purpose atau tujuan, ya. Cuma katanya aja beda. Intention kan niat ya. Ini kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya intention itu adalah niat. Ya. Jadi kan niat sama tujuan kurang lebih sama. Ya. What is the writer intention? Berarti niat dari si penulis itu apa? Gitu ya. Ada pilihan A, to inform what motorcycle is,
to reveal who the creator of motorcycle is, to inform how fast a motorcycle, to reveal when the motorcycle was born. Nah, ini ya. Kembali kunci yang pertama tadi adalah tolong cari jawaban yang paling dasar, yang paling umum. Nah, kayak itu tuh. Saya ingat sebuah MLM tuh. Orang umum, gitu dia bilang gitu ya. Orang umum. Nah, tapi kalau di sini jawabannya harus umum ya, karena kan jawaban paling basic yang kita cari, gitu, yang paling dasar, gitu ya. Oke, yang mana jawabannya kira-kira apa? Kayak A, B, C atau D, guys? Ya, mana yang paling umum di antara 4 ini? Ya, hitungan 3, 2, 1. Okay, the answer is, yang mana kira-kira? Is A, ya. Ya, wah, udah dikasih roti. Jadi sekarang kita akan bahas lagi. Kenapa tadi jawaban yang benar adalah A? Ya, karena to inform what motorcycle is. Untuk menginformasikan motorcycle itu apa. Itu kan udah paling dasar banget ya. Maksudnya, udah yang paling umum banget, udah yang paling gede lah yang kita ambil gitu ya. Kalau kita creator, kayaknya di teks ini juga nggak ada creatornya siapa ya. Di sini kita nggak ada bahas creatornya siapa. Lalu how fast, di sini juga dibahas kayaknya nggak juga ya. Berapa cepatnya, berapa kecepatannya nggak dibahas juga di sini. Lalu to reveal when the motorcycle was born, kayaknya di sini juga nggak dibahas bahkan ya. Nggak ada tuh lahirnya kapan tuh motorcycle, kan nggak ada gitu ya. So the correct answer is A ya, to inform what motorcycle is, untuk menginformasikan apa sih motorcycle itu. Nah, oke ya, kita makan dulu. Oke ya, kita simpan lagi ya, simpan lagi rotinya. Oke, sip. Ya kayaknya banyak ya udah ya, ini ada ayam, ada cookie, ada roti, watermelon sama apa, cocok ya. Ini dessert, appetizer, main course-nya lengkap. Ya kenyang saya belajar di sini ya. Seandainya ini dunia asli ya, seandainya kalau dunia asli dikasih begitu, wah, kenyang saya, mas, mbak, kenyang saya. Oke, number 2, which statement that is not true about the text? Nah, ini mana yang salah ya? Ini, saya kira suara apa tadi dia? Sempat suara gitu ya. Oke, which statement that is not true about the text? Ya, apakah yang nggak benar berarti ya, yang tidak betul gitu ya? Apakah A, motorcycle has the same size of wheels? There are 6 main category, can be used for pizza delivery, atau has 2 or 3 wheels. Nah, coba kita think logically. Nah ya, we try to think logically di sini. Kita berpikir secara logika aja. Kita coba tanpa teks gitu ya. Kita coba pikir tanpa teks. Kita tahu motorcycle. Everyone know about motorcycle. Semua tahu tentang motorcycle itu apa. Sepeda motor itu apa. Saya yakin kalian semua tahu gitu ya. Nah, kita akan coba pakai logik yang kita punya untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya. Without looking at text ya. Oke. Kan the question-nya statement that is not true, berarti yang nggak benar ya. It means salah. Yang salah itu yang mana? Ya. Oke. Motorcycle has the same size of wheels. Motorcycle tuh punya ukuran ban yang sama. Setahu saya iya, ya. Kita coba lihat di teks. Kita nggak baca teks, sorry ya. Kita nggak baca teks ya. Oke, karena motorcycle awalnya yang motor saya beli itu ukurannya sama bannya. Ya, ukuran bannya itu sama ya, peleknya tuh ukurannya sama, berapa inci itu sama gitu ya, walaupun nanti ada yang ganti ban ukurannya beda-beda lagi, tapi peleknya tetap sama gitu kan. Kayak itu sih yang saya tahu gitu ya. Kalau ada yang salah tolong kasih komentar gitu ya. There are 6 main category. Bisa aja it's true ya gitu ya, it's true gitu. Yang D, has 2 and 3 wheels. Motorcycle ada yang punya 2 roda, ada yang 3 roda. Bisa, ya benar ya.
Karena motorcycle itu ada rodanya 2, biasa ada roda 3 tuh, bajai kayak kita kan bajai. Atau kalau di Thailand tuh tuk-tuk kalau nggak salah namanya di Thailand. In India I forgot the name di India. I forgot the name, bajai di India itu ada, tapi I forgot the name. Tapi kalau in Thailand masih namanya tuk-tuk kalau di Thailand, ya. Thailand tuk-tuk ya. Nah, jadi di antara 4 pilihan ini, pilihan yang paling tidak benar ya, yang paling tidak benar adalah yang C ya. Kenapa yang C? Nah, klik. Ya, benar ya kan, jawabannya benar. Ya, kenapa jawabannya yang benar, yang tidak benar adalah yang C? Motorcycle cannot be used for pizza delivery. Ya. Kita lihat banyak motor yang bisa dipakai untuk mengirim apa aja gitu ya. Kalau nggak bisa pakai buat pizza itu salah banget. Ya, harusnya motor itu bisa dipakai juga di pizza delivery juga iya gitu. Dibanding dengan 6 main kategori ya, peluang untuk lebih salahnya itu di C gitu ya. Karena motorcycle mau ngirim apa aja bisa ya. Kalau kalian pernah lihat di tetangga kalian itu motorcycle bisa dipakai untuk apa aja ya. So statement yang paling nggak benar ya itu yang C. Presentasenya is higher than the others ya. Presentasenya tuh lebih tinggi salahnya gitu. Jadi maka yang benar adalah yang pizza delivery, yang cannot be used for pizza delivery gitu ya. Tapi saya nggak, oh ada melon ya, oh disimpan melonnya tadi ya. Oh iya, jadi nggak makan deh ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Oke, berikutnya. What is the synonym of various in the last paragraph? Oke, various. Mana kita cari? Various last paragraph. Oh ini. Some brands have made various types of trio. Oke. Ya. The synonym of various. Nah, various artinya apa nih ya? Various artinya adalah bervariasi. Nah, kira-kira yang mana jawabannya nih, A, B, C atau D nih jawabannya ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, the answer atau jawaban yang benar adalah several atau beberapa gitu ya. Karena various atau variasi ke lebih dari satu ya kan, bervariasi, dan several itu beberapa gitu. Jadi maka yang paling nyambung antara various adalah several atau beberapa ya. Oke, terima kasih dikasih carrot ya, dikasih carrot. Oke ya, udah kenyang ya. Ini emang makanan sehat semua dikasih alhamdulillah ya. Oke, last part ya, ini yang C. Kita hidupin lagi torchnya. Oke, and then next. Oke. The following day. Torchnya udah hidup ya, kita mulai ini teks tentang fever ya, atau demam ya. Fever adalah demam. Jadi kalau ada merek kayak kalau kalian pernah lihat merek bye fever ya, itu selamat tinggal demam ya. Oke, kita ke foto lagi dulu ya. Oke, trio C 1. Oke, ke ini ya. Oke. Aduh, kepotong. Lagi ya, 1. Oke ya. Ini kita open ya. Oke, tadi kepotong, sorry banget ya. Ini trio C ya. Oke, trio C. Oke, kita mulai dulu dari question number 1. What is the function of the text ya? Kembali fungsi ya. Kalau function juga sama ya. Function itu sama kayak purpose, sama kayak writer's intention yang tadi. Itu sama ya. Sama-sama tujuan yang ditanya gitu ya. A. To inform about how dangerous fever is. To deliver about what fever is in general. To inform why fever is a disease. Atau to deliver when fever attacks ya. Jadi apakah A, B, C atau D nih jawabannya ya. Ingat, pilih jawaban yang paling umum ya. Maka the answer, jawabannya benar adalah yang mana guys?
B. Ya, the correct answer is B. Kenapa B? To deliver about what fever is in general ya. Jadi memberitahukan apa sih demam itu ya secara umum ya. Kan banyak yang dibahas ya, kalau how dangerous doang ya pasti dangerous ya, dan itu nggak akan dibahas dalam satu teks penuh gitu ya. Dia akan bahas yang lain juga gitu ya. To inform why fever is a disease, kayaknya juga nggak mungkin itu doang yang dibahas. Atau to deliver when the fever attack, kapan nyerangnya juga kan nggak akhirnya dibahas di sana gitu ya. Oke, kita makan potato kita dikasih. Oke, udah kenyang ya. Oke, kita simpan lagi potatonya. Oke ya. Oke, next ya. Why hyperthermia is so dangerous? Oke ya. Oke, we know hyperthermia, kalau udah tahu hyperthermia tuh meningkatnya suhu ya. Kalau hipotermia menurunnya suhu ya gitu. Jadi it's a little bit science sedikit ya. Jadi buat yang belum tahu, kembali hyperthermia tuh suhunya naik. Nah, ketika kalian udah tahu hyperthermia tuh suhunya naik, nah kita jawabannya yang mana nih ya? Why hyperthermia is so dangerous? A. Apakah buat tubuh merelax? B. Create a wound ya. Wound itu luka ya. Apakah akan membuat sebuah luka? Kayak doi. Ya. Oke, C. It can be a threat for your body. Menjadi ancaman untuk tubuhmu. Atau D. Because it can regenerate your body. Bisa meregenerasi tubuhmu. Nah, tadi kalau kita udah tahu hyperthermia itu suhunya naik ya, maka jawaban yang benar adalah yang C ya. Jawabannya adalah C, yaitu it can be a threat. Bisa jadi ancaman ya. Karena tiba-tiba suhunya naik kan tuh kan ancaman buat tubuh kita gitu ya. Nggak mungkin dong buat tubuh kita relax kalau suhunya naik tiba-tiba ya kan. Kalau suhu tiba-tiba nggak mungkin tiba-tiba luka itu kebuka ya, luka dengan doi. Oke. Ya. Dan nggak mungkin apalagi regenerasi ya. Tidak ada hubungannya hyperthermia sama regenerasi ya. Tidak ada hubungannya. Maka jawaban yang pas adalah a threat atau ancaman. Jadi kasih beetroot. I forgot what beetroot is ya. Jadi kalau ngeliatnya sini kayak ubi ya, kayak ubi ya. Ya, kalau yang tahu apa itu beetroot boleh komen di komentar deh, apa sih beetroot. Sorry, really forgot. Padahal saya yang buat, cuma saya lupa tuh beetroot apa gitu. Kalau nggak sih kayak ubi ya, mungkin semacam ubi kan ya. Kita makan dulu. Oke, lu kenyang terus ya. Mantap kali kenyangnya. Oke, simpan lagi. The last question. What is the synonym of discomfort? In the first paragraph. Saya dulu ya. In the first paragraph. Oke. Mana discomfort? Oh, paragraph 2. Iya, typo. Sorry. Typo ya. Saya typo gitu ya. Discomfort ada di paragraf 2 ya. Fever is usually associated with physical discomfort. Oke. Physical discomfort ya. Kita kembali lagi ke dia ini ya. Physical discomfort. Nah, kira-kira katanya yang mana ya? Kalau kuncinya yang pertama, kalau udah pakai kata depannya itu dis ya, kayak gini nih. Ya, dis, D-I-S, itu artinya sesuatu yang bukan. Ya, atau tidak. Ya, kalau this ditambah dengan satu kata, this itu artinya tidak. Jadi kalau discomfort berarti nggak nyaman. Comfort kan nyaman ya. Comfort kan nyaman gitu. Jadi kalau discomfort berarti nggak nyaman. Kan gitu mengartikannya. Nah, kalau nggak nyaman, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah healthy, sad, happy, atau pain? Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih ya? Jawaban yang paling benar dari persamaan or synonym of discomfort is pain ya, atau sakit ya.
Jadi kalau kita hubungkan dengan physical discomfort, berarti secara fisik agak sakit ya. Fever kan memang sakit, it's a pain. Pain loh, kena demam itu ya, sakitnya bukan memang disease ya, tapi yang paling pas adalah yang pain ya. Kalau sad kayaknya nggak perlu physical deh. Kalau sad itu ya sad aja, itu bukan ke fisik ya. Kalau sad itu tapi ke perasaan dan ditinggal. Ya gitulah ya. Nah, kalau healthy happy ya bukanlah ya. Kalau dia comfort tanpa dis ya itu baru benar ya. Cuman kalau dia healthy atau happy ya comfort disnya hilang gitu ya. Oke, itu semua pertanyaan udah kita bahas ya, dari ujung sana sampai ujung sini. Kita udah makan banyak ya. Saya yakin ini nambah ini berat badan saya di sini ya. Udah makan apple, watermelon, chicken, cookie, bread, carrot, potato, beetroot, and cooked beef ya. Ini main course-nya 2, chicken sama beef ya. Lalu dessertnya buah-buahan ini banyak. Lalu appetizer-nya roti, kentang, carrot, dan beetroot. Lengkap ya, oke? Ini semuanya udah selesai, tiga-tiganya sudah kita jawab. Berarti kita ke luar istana. Ya, kita foto lagi sedikit lah ya. Kita foto dikit lagi. Oke, di sini. Kayaknya bagus ini. Kamu ya. Dapat loh. Ya. This is Palace 2 ya, suasana di istana ya. Oke, di sini ada pemberitahuan. After finishing the quiz inside, please teleport yourself to 988-64928 to meet Mr. G. Oke, itu teleport guys. Oke, we do it teleport then. Oke, teleport berapa tadi? 988, 64, and 928. Boom! Walah, yeah. Wah, Mr. G-nya di mari guys ya. Mr. G-nya di mari. Kita selfie dulu boleh kali ya? Ini kali ya. Kita tahu di mana dari sini ya? Di sini aja kali. Oke. Ya. Oke. Kita foto ya. Bentar, ini Mr. G. Wah. Keren. Keren. You're good, sir. You're very great. Oke, kita take a foto ya. Kita selfie dulu. Oke, 1, 2. Apakah dapat kita? Iya, udah foto sama Mr. G. Mr. G nggak mau nengok kamera loh. Ya, Mr. G nggak mau lihat kamera loh. Coba kita lihat tuh. Dia nggak mau lihat kamera loh. Emang Mr. G ini malu-malu kali ya. Ya. Oke, selfie with Mr. G. Oke. Malu-malu dia ya. Oke, kita akan dengar apa kata Mr. G. Ya. Kita akan dengar, ini akan jadi bagian akhir dari pembelajaran kita. Kita akan closing setelah ini ya. Oke, kita ke suara mail. Oke, bentar belum. Hello, David. How was the lesson today? Is it fun? I hope we here can help your understanding about report text. Thank you for learning today. Have a nice rest and enjoy the present. Oke. Smiley face. Oke, smiley face ya. Oke, jadi itu dari Mr. G. Dia bilang apakah kita menikmati pelajaran di sini, dan dia harap kami di dunia Gino Lovers bisa membantu kita untuk belajar tentang report text ya. Terima kasih udah hari ini belajar, selamat beristirahat dan enjoy the present. Tadi kasih apa ya? Tadi kasih apa sama Mr. G? Okay. Enjoy the present. Wah, quest finish. Selesai quest kita guys. Dan kita dikasih pedang guys. Dikasih pedang. Aduh. Pedang guys ya. Tadi kalau nggak salah macam diamond sword tadi. Pedang diamond. Wah, oke. Saya mau menang siapa ini ya? Oke ya. Jadi itu aja terkait dengan pembelajaran kita di report text. Sudah 2 video ya. Semuanya sudah kita bahas. Lagi terima kasih yang udah nonton video ini.
Semoga ini menjadi pengalaman baru buat kalian untuk belajar bahasa Inggris. Tapi di dunia Minecraft ya, di dunia yang serba kotak-kotak ini ya, insya Allah setelah ini juga Digi Teaching akan coba di dunia Minecraft ya, kita coba di Minecraft untuk kita belajar bahasa Inggris, dan juga nanti mungkin setelah Minecraft ada lagi project lain insya Allah ke depannya gitu ya. Jadi sekali lagi thank you very much ya. Semua kalian enjoy, semua kalian benar-benar mengerti terkait dengan report text. Kalau nggak paham boleh posting di kolom komentar ya. Oke, I'm David Jinola, I'm signing out, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.